Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan satu materi ya untuk pertemuan 6 dengan materi terkait dengan health related behavior, gitu ya. Oke, jadi health related behavior itu apa? Ketika kita masukkan dalam konteks psikologi kesehatan, ya. Secara umum kalau kita bilang terkait dengan health and behavior atau kesehatan dan perilaku, jadi seringkali peran perilaku dalam kesehatan ini cukup penting gitu ya, karena kemudian mempengaruhi habit atau kebiasaan seseorang, dan habit seseorang ini atau perilaku atau kebiasaan seseorang ini biasanya berhubungan dengan perilaku kesehatannya mereka yang pada akhirnya juga mempengaruhi resiko atau juga mungkin faktor protektif mereka untuk bisa terdiagnosis atau terkena penyakit-penyakit kronis atau bahkan kondisi-kondisi fatal lainnya gitu ya, termasuk penyakit jantung, kanker, AIDS dan lain-lain. Nah, selain tadi membicarakan terkait dengan people's health habit gitu ya, dan kita juga bilang terkait dengan gaya hidup gitu ya, atau lifestyle gitu, yang kemudian ada beberapa perilaku yang bisa menjadi faktor resiko terdiagnosisnya seseorang penyakit ataupun muncul cedera tertentu gitu. Misalnya perilaku merokok, minum alkohol berlebihan, drugs gitu ya, pola konsumsi makanannya yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, lalu kemudian uh, overweight, obesitas gitu ya, atau kemudian kurang exercise gitu, dan melakukan perilaku-perilaku yang secara umum nggak aman gitu ya, misalnya seperti naik kendaraan nggak pakai sabuk pengaman gitu, atau misalnya nggak pakai helm dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa jadi habit atau gaya hidup yang kemudian mempengaruhi potensi mereka terkena penyakit kronis atau bahkan juga kondisi-kondisi cedera yang cukup fatal gitu ya, yang kemudian mempengaruhi kondisi kesehatannya, mempengaruhi ada bisa jadi menimbulkan disabilitas tertentu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah data dari sebentar. Ini adalah data tahun 2019 dari Our World in Data. Biasanya lumayan inline juga dengan data-data dari WHO gitu ya. Jadi di tahun ini kebanyakan hampir 74%-nya itu meninggalnya karena non-communicable disease, jadi penyakit kronis yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Jadi seperti misalnya penyakit jantung gitu ya, kanker, lalu kemudian chronic respiratory disease misalnya asma dan lain-lain, kemudian penyakit terkait dengan pencernaan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian yang penyakit infeksius, maksudnya penyakit menular gitu ya, ada sekitar 14%, dan yang paling tertinggi adalah pneumonia gitu ya, di luar dari respiratory disease lainnya. Jadi dikategorikan sendiri karena cukup besar gitu ya, dan sifatnya agak berbeda sama chronic respiratory disease. Kalau yang ini kan non-infectious, kalau yang satunya yang infectious. Ini dari data 2019 gitu ya. Kita coba cek polanya, kemudian ada data yang terbaru di tahun 2023, jadi sebenarnya data sampai tahun 2023, tapi kemudian baru dipublish di 2025 kemarin gitu ya. Kalau di dunia itu paling tinggi masih sama cardiovascular disease, jadi penyakit jantung itu masih paling tinggi. Kemudian yang kedua kanker, kemudian chronic respiratory disease tadi ya, apa namanya, pernafasan tapi yang non infectious, kemudian yang pneumonia, infectious karena virus ya kalau nggak salah. Lalu kemudian digestive disease. Ini yang 5 besar ya, teman-teman. Lalu kemudian kita coba cek berikutnya kalau Southeast Asia. Di Asia Tenggara sendiri, yang pertama ya itu sama.
Lalu kemudian ada perbedaan sedikit terkait dengan diabetes masuk 5 besar. Kalau di sini kan diabetes itu ke-7 ya, kalau nggak salah. Nah, ternyata kalau di Southeast Asia diabetes ketiga gitu ya. Nah, kita cek lagi, sorry keempat. Nah, masuk 5 besar gitu ya. Nah, kira-kira apakah karena pola makannya berbeda gitu ya? Misalnya pola-pola makanannya kan mungkin hampir spicy, tasty, manis gitu ya. Misalnya karbohidratnya cukup tinggi gitu. Apakah ini berpengaruh? Nah, nanti coba dicek lagi. Nah, lalu kemudian di Indonesia sama diabetes juga masih masuk ke 5 besar. Dan yang agak berbeda sepertinya ini ya, tapi sama sih di dunia juga digestive disease itu kelima. Nah, kalau kita digestive disease itu ketiga gitu ya. Jadi kardiovaskular ini masih sama dan kayak masih yang paling besar jantung, kanker, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, kita kita cek lagi apakah karena mungkin gejalanya dianggap eh, apa ya kayak oh ya udahlah masalah pencernaan atau seperti apa gitu ya. Intinya ke ginjal, pankreas dan lain-lain gitu ya, usus dan lain-lain. Lalu kemudian penyakit yang berhubungan dengan paru-paru gitu ya, dengan pernafasan yang non infectious, lalu kemudian diabetes. Diabetes juga masih masuk ke 5 besar. Ini polanya di Indonesia ya, secara umum gitu. Oke. Nah, terkait dengan beberapa istilah ya, nanti yang akan kita pelajari terkait dengan health behavior gitu ya, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama sendiri ada istilah health behavior, yaitu aktivitas apapun yang dilakukan individu untuk menjaga atau untuk kemudian meningkatkan kesehatan mereka terlepas dari status kesehatan yang mereka rasakan. Maksudnya mau mereka kondisinya punya diagnosis sakit atau tidak gitu ya. Jadi aktivitas yang tujuannya untuk menjaga atau meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kesehatan mereka itu misalnya ada target atau tujuan tertentu itu namanya health behavior gitu ya. Nah, lalu kemudian ada uh, well behavior gitu. Kalau well behavior itu aktivitas apapun yang dilakukan individu untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan, baik yang jadi sudah ada kondisi sakitnya gitu ya, dan tujuannya juga bisa untuk menghindari penyakitnya gitu. Lalu kemudian ada symptom based behavior. Nah, kalau ini aktivitas apapun yang dilakukan individu yang memang ada diagnosis sakit gitu ya, untuk kemudian menemukan masalahnya, mencoba mencari, jadi udah ada gejala-gejalanya nih gitu, tapi kemudian dia mencari sebenarnya diagnosisnya apa dan treatmentnya apa gitu ya. Kemudian psycho behavior, kalau ini mengacu pada aktivitas apapun yang dilakukan individu untuk berusaha untuk sembuh gitu ya, setelah memutuskan bahwa mereka sakit dan apa penyakitnya. Jadi psycho behavior ini udah tahu nih diagnosisnya apa gitu ya, lalu kemudian menentukan target untuk sembuh itu apa saja yang perlu dilakukan gitu ya, arahnya ke sana. Nah, untuk ini data di Amerika tapi ya nanti teman-teman cek lagi gitu apakah ada perbedaan misalnya health related behavior ini yang berhubungan ini saya cek saya ambil dari bukunya gitu ya dari referensi kita. Ternyata sarapan ini termasuk salah satu dari health related behavior atau karakteristik yang mengarah pada perilaku hidup sehat. Kemudian snacknya agak jarang-jarang gitu ya. Kalau di kita kan mungkin cukup sering snacking ya, dan snackingnya tuh seringnya nggak sehat gitu ya. Lalu kemudian eh, mengurangi frekuensi merokoknya, mengurangi frekuensi alkoholnya, ya termasuk yang berikutnya juga sama. Kemudian aktivitas apa namanya fisik gitu ya, dan juga terkait dengan overweight atau obese gitu ya. Kalau di Amerika mungkin kan fast food dan lain sebagainya ya, dan mungkin di kita juga udah mulai masuk sih sebenarnya hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ini health related behavior atau habit yang sebenarnya people's health habit yang bisa
arahkan gitu ya sehingga bisa practicing health behavior tadi. Oke, nah kalau tadi apa namanya ada hal-hal yang berhubungan dengan kuratif gitu ya. Nah, ini kita fokus ke kira-kira perspektif interdisciplinary gitu ya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit. Karena kan tadi sebenarnya udah kelihatan banget ya. Yang paling tinggi itu jantung misalnya gitu. Kita sebenarnya bisa ngecek gitu ya, bisa pakai behavioral influence gitu ya. Kita ngecek misalnya perilaku-perilaku apa sih yang bisa menjadi faktor risiko atau faktor protektifnya dari apa namanya, apakah kita melakukan FGD misalnya, kemudian atau kita misalnya ya melakukan seminar-seminar gitu ya dan lain sebagainya, edukasi gitu ya. Ini juga bisa dilakukan gitu ya untuk kemudian preventing illness-nya gitu yang berhubungan sama tadi misalnya kita mensosialisasikan terkait dengan people's health habit gitu ya, health related behavior gitu yang untuk mencegah misalnya tadi kalau di Indonesia ya 5 hal yang terbesar tadi. Sebenarnya itu kan suatu hal yang bisa dilakukan. Bahkan nanti mungkin bisa jadi topik teman-teman juga gitu ya untuk bisa bikin project edukasinya. Lalu kemudian environmental measure gitu ya. Misalnya tadi kan ada terkait dengan chronic respiratory disease gitu ya. Misalnya apa sih yang lingkungan bisa lakukan gitu ya. Misalnya, oh indikatornya tuh terkait dengan udara, kebersihan udara atau apa kan ada indikatornya gitu ya, misalnya. Atau misalnya indikatornya dengan adakah regulasi yang berhubungan, kalau kemarin kan kalau nggak salah di beberapa negara, kalau teman-teman cek berita terkini, itu udah mulai tuh misalnya ada label-label tertentu di makanan yang dijual di supermarket gitu. Misalnya, oh ini kandungan gulanya ini masih safe, ini udah bahaya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan mungkin juga bisa gitu ya jadi environmental measure gitu ya. Lalu kemudian hal-hal lain gitu yang kemudian bisa berpengaruh ke regulasi, kemudian dari lingkungannya, pemerintahnya, atau mungkin kita bikin riset tertentu sehingga nanti untuk mengarahkan bahwa apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk preventing illness-nya gitu ya. Mungkin lumayan banyak dilakukan sama teman-teman kesehatan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada preventive medical effort ya, salah satunya sebenarnya yang paling banyak dilakukan adalah vaksin ya, imunisasi seperti kemarin COVID atau kemudian akhir-akhir ini mulai marak lagi kematian akibat campak ya kalau nggak salah di Indonesia juga mulai tinggi lagi gitu ya. Nah itu apakah kemudian mesti digalakkan lagi vaksinnya atau mesti vaksin ulang atau seperti apa gitu ya. Nah hal-hal seperti itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan atau misalnya stunting gitu ya, stunting di area-area tertentu. Nah, kemudian fokus misalnya edukasi atau bahkan pemberian zat gizi tambahan di area-area yang memang sudah teridentifikasi atau berpotensi risikonya tinggi gitu ya terhadap stunting misalnya. Nah, untuk prevention illness-nya sendiri gitu ya, level of prevention-nya, level dari prevention-nya sendiri itu bisa primary prevention gitu ya. Jadi memang secara umum apa sih tindakan-tindakan atau perilaku yang kemudian kita ambil untuk menghindari atau mencegah penyakit atau cedera gitu ya. Kemudian secondary prevention. Nah, kalau ini tindakan yang diambil untuk kemudian kita mengidentifikasi gitu ya dan mengobati penyakit atau cedera sejak dini kemudian untuk menghentikan atau membalikan masalah tersebut gitu ya. Misalnya sudah ada resiko gitu ya, lalu kemudian dicoba diobati sedini mungkin gitu ya. Lalu kemudian tertiary prevention, nah ini melibatkan tindakan untuk menahan atau memperlambat kerusakan dini gitu untuk mencegah kondisi disabilitas atau kekambuhan dan merehabilitasi pasien. Jadi biasanya sudah ada kondisi atau potensi diagnosis tertentu gitu ya atau sudah ada diagnosis tertentu kemudian apa sih karena bisa teridentifikasi lebih dini gitu ya maka apa yang bisa dilakukan untuk menghambat atau mencegah sampai kondisi disabilitas gitu ya
gitu. Kalau primary ya walaupun mungkin belum teridentifikasi, kemudian kita ngelakuin sesuatu gitu ya. Ini yang beda. Lalu kemudian secara umum apa sih yang jadi masalah ketika kita mau melakukan promoting wellness gitu ya, atau mempromosikan kayak gaya hidup sehat gitu ya. Yang pertama ya faktor-faktor yang di dalam individunya sendiri, nanti kan kita bahas beberapa teori yang berhubungan dengan itu. Jadi internal individunya sendiri, kemudian interpersonal faktor gitu ya, yang berhubungan related to orang lain gitu ya. Lalu kemudian juga faktor-faktor di komunitas. Nanti kita cek juga kalau di Indonesia itu misalnya kita mau melakukan promosi kesehatan gitu ya, yang sifatnya untuk prevention illness, jadi memang untuk mencegah penyakit tertentu, ini ngomongin kesehatan fisik gitu ya. Nah, itu kira-kira faktornya lebih besar di mana sih kalau di kita misalnya di Indonesia atau ya di area kita misalnya katakanlah di Pulau Jawa dulu gitu ya. Itu lebih banyak di individunya atau faktor interpersonalnya atau berhubungan dengan komunitas gitu dengan belief-belief tertentu atau seperti apa. Nanti teman-teman coba cek lagi based on riset terkini gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian apa sih yang menentukan seseorang perilaku seseorang yang berhubungan dengan health related behavior-nya gitu ya. Faktor umumnya ya secara umum bisa jadi karena ada proses belajar gitu ya, khususnya operan conditioning gitu. Misalnya apakah ada reinforcement tertentu gitu ya, kalau dia melakukan perilaku tertentu atau misalnya ada punishment gitu misalnya. Tapi kemudian apakah ngaruh gitu kalau uh, misalnya kalau di misalnya di Singapura gitu ya, kalau dia ngerokok sembarangan, kemudian dendanya cukup besar gitu. Kalau di kita mungkin nggak sampai segitu ya. Nah, misalnya hal-hal seperti itu apakah ngaruh? Kemudian faktor sosial di individunya, kepribadiannya, emosionalnya, kemudian persepsi dan kognisi. Nah, nanti tiga teori besar gitu ya yang cukup sering digunakan, makanya nanti akan cukup banyak dijelaskan di situ ya. Jadi peran belief dan intensi gitu ya. Jadi di individunya sendiri nanti teori-teori yang berhubungan sama health related behavior. Yang pertama adalah HBM ya, health belief model. Jadi kemungkinan seseorang akan mengambil tindakan pencegahan ya preventionnya yaitu dengan melakukan beberapa perilaku kesehatan bergantung langsung pada hasil dari dua penilaian yang dilakukan. Nanti kita cek bagannya ya di HBM ini. Lalu kemudian yang kedua ada TPB, Theory of Planned Behavior. Ya ini juga hampir lumayan banyak digunakan di untuk menjelaskan perilaku-perilaku ya di psikologi secara umum gitu ya TPB ini. Jadi individu menentukan intensi mereka sebelum melakukan sebagian besar perilaku sukarela itu. Yang kemudian akan mereka lakukan dan intensinya adalah intensi ini kemudian akan menjadi prediktor terbaik tentang kemudian apa yang akan dia lakukan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait stage of change model. Jadi seberapa jauh sih kesiapan orang tersebut untuk berubah gitu ya. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu terkait HBM, Health Belief Model. Nanti teman-teman bisa cek di e-book yang sudah ada, yang sudah saya upload juga. Di situ cukup lengkap penjelasannya gitu ya. Nah, secara umum ada dua faktor besar. Ada perceived threat, jadi hal-hal apa saja yang kita persepsikan sebagai ancaman gitu ya dari potensi penyakit atau cedera tertentu gitu yang bisa jadi mungkin tidak berhubungan secara langsung terhadap perilakunya gitu. Yang pertama adalah dari sisi keparahan atau keseriusan yang dipersepsikan dari atau keparahan yang dipersepsikan dari masalah kesehatan gitu ya. Jadi masalah kesehatannya kemungkinan apa, terus tingkat keparahannya yang kita persepsikan itu seperti apa gitu ya. Nah itu yang kemudian masuk ke dalam perceived threat ini. Jadi ada tiga hal ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perceived susceptibility of health problem gitu ya. Ini adalah keyakinan atau persepsi individu tentang seberapa besar resiko dirinya terkena suatu penyakit gitu. Oh misalnya lingkungan saya itu hampir semuanya ngerokok gitu ya. Even
ketika saya hamil misalnya gitu ya, yang harusnya orang-orang di sekitar saya nggak melakukan merokok itu tetap ngerokok gitu, dan saya jadi minoritas di situ gitu. Berarti kan potensi resikonya tuh tinggi gitu ya. Kemudian gitu, maka kira-kira apa sih yang mesti dilakukan? Atau misalnya saya punya riwayat genetik diabetes, kanker, atau apa gitu. Nah, misalnya itu kan berarti resiko dirinya gitu ya. Lalu kemudian cues to action gitu ya. Apa kemudian hal-hal yang bisa memicu kita untuk kemudian melakukan tindakan tertentu gitu ya, yang kemudian berpotensi menjadi masalah gitu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua atau yang berikutnya, faktor yang berikutnya adalah bagaimana kita mempersepsikan benefit, keuntungan, dan juga tantangannya gitu. Jadi pro kontranya dari satu perilaku hidup sehat tertentu gitu ya misalnya. Nah, kemudian di sini kita menghitungnya gitu ya, atau kemudian kita uh, mengukurnya gitu ya, kita lihat benefitnya dikurangin dari tantangannya. Misalnya tadi ngomongin misalnya terkait dengan overweight gitu ya. Kemudian kita memutuskan untuk kayaknya harus ngatur pola makan deh, kayaknya harus mulai exercise deh, olahraga gitu. Benefitnya seberapa besar sih? Tantangannya apa sih gitu? Misalnya kita coba ukur kembali. Ketika kita kemudian mempersepsikan benefitnya lebih besar daripada tantangannya gitu, harusnya itu berpotensi bisa untuk dilakukan. Nah, sehingga ketika perceived threat ini dan perceived benefit and barriers ini, kemudian kedua faktor ini akan mempengaruhi bagaimana kemudian dia akan melakukan si perilaku kesehatan ini gitu ya. Jadi based on tadi apa ancaman-ancaman yang dia persepsikan, dan juga kemudian kita mempersepsikan benefit dan barrier dari perilaku sehatnya yang kemudian akan mempengaruhi health behavior-nya. Nah, ini kalau dari HBM ya, Health Belief Model. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah TPB, Theory of Planned Behavior. Ada tiga hal yang kemudian akan mempengaruhi gitu ya, atau tiga faktor ini. Yang pertama sikap terhadap perilaku gitu ya, jadi penilaian apakah perilaku tersebut hal yang baik untuk dilakukan atau tidak gitu ya. Jadi judgementnya kita kemudian atau sikapnya kita terhadap perilaku tertentu. Kalau aku misalnya exercise rutin atau ngubah pola makan itu kira-kira sesuatu hal yang baik atau enggak ya gitu. Sesimpel itu kalau yang di faktor pertama. Kemudian di faktor kedua adalah norma subjektif gitu. Kalau ini lebih kepada akhirnya norma yang atau penilaian yang kemudian seringkali kan misalnya ada hal-hal yang kemudian ada uh, apa namanya tekanan gitu ya, atau pengaruh sosial terhadap perilaku yang kemudian akan kalian lakukan gitu. Misalnya saya memutuskan untuk olahraga. Nah, teman-temannya misalnya lingkungannya cukup suportif gitu ya. Mereka menerima perubahan perilaku kalian gitu. Kemudian juga mudah untuk melakukan penyesuaian dan lain sebagainya gitu. Maka akan lebih mudah. Tapi kemudian kalau lingkungannya malah apa istilahnya ceng-cengin atau kemudian tidak suportif atau seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa jadi juga pada akhirnya nggak akan terlalu oke gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perceived behavioral control. Nah, kalau ini adalah harapan kita gitu ya terhadap keberhasilan melakukan perilaku yang tadi sudah direncanakan akan dilakukan. Ini sebenarnya mirip self efficacy gitu lah ya. Jadi kita yakin bahwa hal-hal yang kita lakukan tadi, misalnya kita merencanakan akan melakukan apa namanya olahraga, ngatur pola hidup sehat. Nah, kalau kita yakin kita mampu ngelakuin itu, gitu ya, ya behavioral control, gitu ya, atau kemarin personal control, gitu ya. Nah, ini maka akan lebih mudah, gitu. Oke, ini tiga hal faktor yang terkait dengan TPB tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah stage of change model. Nah, kalau ini tahapan berhubungan dengan apa model kemungkinan individu tersebut untuk berubah gitu ya. Ya, nah jadi ketika misalnya tadi ya kita mau berubah pola perilaku hidup sehatnya gitu ya. Nah, uh,
mereka tuh kapan sih siapnya untuk kemudian berubah gitu istilahnya ya. Kalau di sini kita lihat modelnya stage tahap gitu ya. Artinya kalau tahap ya bertahap gitu ya dari awal dulu. Kita lihat dari yang paling bawah gitu ya. Modelnya spiral ya, jadi dari bawah ke atas gitu. Nah, berdasarkan teori stage of change model ini, yang pertama kita ada istilahnya pre-contemplation gitu. Nah, pre-contemplation ini terjadi ketika pada tahap ini sebenarnya seseorang belum mempertimbangkan untuk berubah gitu ya selama beberapa bulan atau beberapa waktu tuh belum 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 ada pertimbangan untuk kemudian berubah gitu belum siap untuk berubah gitu ya. Masih belum ada keinginan berubah gitu kayak masih masih belum siap lah intinya kalau di pre-contemplation ini. Nah, kemudian kalau kemudian dia masuk ke mungkin sudah mulai masuk edukasi atau dia tahu harus begini harus begitu tapi kayaknya nanti dulu deh kayaknya belum siap gitu. Nah, kemudian ke atas gitu ya adalah pada tahap contemplation. Nah, di sini dia mulai menyadari bahwa sebenarnya ada masalah nih gitu ada masalah mungkin di tubuh saya gitu ya. Masalahnya ada gitu dan mulai mempertimbangkan secara serius bahwa kayaknya aku butuh berubah deh gitu ke pola hidup yang lebih sehat gitu. Tapi mereka belum benar-benar ada komitmen untuk take action gitu ya. Jadi sudah mulai mempertimbangkan ada masalah dan aku harus berubah gitu. Udah mulai ada contemplation tapi belum ada action. Nah, kemudian berikutnya ada preparation. Nah, di sini, di preparation ini, di tahap ini, dia mulai siap untuk berubah dan mulai bikin rencana gitu. Oke, apa aja sih yang harus aku lakukan gitu ya selama beberapa bulan ke depan, at least gitu ya, setidaknya behavioral goal-nya apa? Oke, misalnya aku harus berhenti ngerokok atau aku mengurangi ngerokok. Aku harus mengatur pola makanku tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Sehingga sampai beberapa mungkin ada durasi waktu tertentu gitu ya. Jadi sudah mulai mempersiapkan hal-hal apa saja yang mulai dilakukan gitu. Jadi udah mulai menyusun rencana lah ya dan akan berapa lama dilakukannya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian baru action. Kemudian dia akan melakukan tadi yang sudah direncanakan gitu dalam periode waktu tertentu, biasanya beberapa bulan gitu ya. Kemudian apakah mereka udah mulai kelihatan ada hasil di sini gitu. Jadi udah mulai sangat aktif di sini di action. Nah, kemudian ada tahap maintenance. Nah, di tahap action itu kan nggak bisa cuman sebentar ya, misalnya sebulan dua bulan actionnya gitu. Nah, biasanya bisa uh, at least minimal 3 bulan sampai 6 bulan, baru kemudian kita pada tahap maintenance itu karena sudah berhasil ada perubahan perilaku tadi. Nah, kemudian di maintain untuk kemudian biar perilaku itu bertahan gitu. Nah, biasanya belum tentu yang sudah dilakukan di action itu kemudian lanjut ke maintenance gitu, terutama kalau targetnya itu sifatnya kayak cuma nurunin berat badan gitu ya. Naik nurunin berat badannya targetku 5 kilo gitu, udah berhasil terus udah. Nah, biasanya maintenance-nya nggak dilakukan karena targetnya tadi hanya di angka, bukan ke benar-benar health related behavior-nya di jangka panjang gitu. Nah, itu yang apa namanya biasanya takutnya akan kembali lagi ya. Makanya kemudian harapannya gitu ya, mulai dari fase atau tahap pre-contemplation itu sampai ke maintenance gitu yang dianggap cukup efektif kemudian untuk perilaku atau health related behavior tadi yang sudah kalian targetkan bisa uh, apa sustain gitu ya, istilahnya bisa bertahan jangka panjang. Oke, kita sudah selesai materi terkait dengan health related behavior. Silahkan dipelajari. Nanti akan ada beberapa pertanyaan evaluasi untuk pengganti presensi. Jadi silahkan apa namanya dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.